Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Family Day akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri ke ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tergabung di dalam kesan, formulir pendaftaran telah disediakan di meja asyar. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau HB angkatan ke-43 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita menyanyi bagi Tuhan sebab sukacitanya Dia curahkan bagi kita hari ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya. Aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia mau memujimu, memuji Yesus selalu.
kasih dan rahmat besertaku. Lebih lagi serukan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Kau memujimu ya Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lebih lagi katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Sebab kami adalah warismu Tuhan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Lebih lagi bersuka bagi Tuhan, aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kita lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku,
serukan kasih setianya. Kasih setianya Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kau Yesus yang luar biasa, Yesusku luar biasa. Oh, oh. Yesusku luar biasa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi serukan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yesus, Kau besar. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lebih lagi serukan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, oh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar Tuhan, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Oh, Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan hingga hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami adalah milik-Mu. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan. Ahli waris-Mu ya Yesus. Kami mau bawa hidup kami. Dan segenap hati kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Lebih lagi serukan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar
takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Lebih lagi surga, bulu yang terkulang, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya, untuk kemuliaan-Nya, untuk kemuliaan-Nya. Yesus, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu, Allah yang kami percaya. Yesus Tuhan, Allah Raja Damai yang kami sembah, bagi-Mu saja kami berharap, kami berserah sepenuhnya. Yesus, sebab hidup kami sungguh sangat berharga di hadapan-Mu, sebab Kau yang melayakkan kami, sebab Engkau yang memperkenankan kami di hadapan-Mu. Kau relakan segalanya hanya untuk tebus hidup kami, hanya untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, sebab kami sebagai ahli waris-Mu. Yesus, haleluya, segalanya hanya bagi-Mu. Yesus, Allah yang kami percaya. Yesus Tuhan, Kau mulia, Engkau yang disanjung di tempat maha tinggi. Yesus, besar kasih-Mu, mulialah segala perbuatan-Mu di dalam-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian,
bersama-sama. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan, Kau Yesus yang layak ditinggikan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kasih, kemurahan dan kebaikannya yang terus kita alami. Di minggu terakhir bulan April ini kita masih merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Masih dengan tema yang sama di bulan ini kita berbicara tentang dipilihnya menjadi atau chosen to be. Dan di minggu keempat ini kita belajar tentang satu topik, menjadi ahli warisnya. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan 17. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17. Demikianlah bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah surat kabar memberitakan bahwa di lokasi pertambangan emas ditemukan sebidang lahan yang diyakini memiliki kandungan emas yang cukup banyak. Orang mulai mencari info baik secara perorangan, pengusaha dan utusan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan emas mencoba mencari pemilik lahan tersebut. Setelah ditemukan pemiliknya, maka mereka memberikan penawaran untuk membeli lahan tersebut. Setelah melalui proses yang cukup lama, melobi pemilik tanah dengan tawaran yang cukup fantastis. Namun pada akhirnya jawaban dari pemilik tanah mengatakan bahwa lahan tersebut tidak akan dijual kepada siapapun dan dengan harga semahal apapun. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa pemilik tanah tersebut sudah berpindah atas nama orang lain. Dan setelah ditelusuri ditemukan sesuai dengan data akte notaris, pemiliknya bernama David. Sosok David menjadi hangat dibicarakan dan demi mengetahui siapa sosoknya, maka mereka bertanya kepada pemilik tanah, siapa David yang sebenarnya? Jawaban dari pemilik tanah mengatakan David hanyalah seorang sopir pribadi dan tukang kebun selama 20 tahun telah setia bersama kami di rumah ini. Karena saya tidak punya anak, maka saya mewariskan harta saya atas namanya. Karena saya perhatikan dia orang yang baik dan bertanggung jawab. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, demikian halnya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris. Seorang ahli waris berhak untuk menerima segala janji-janji Allah, juga kemuliaan bersama Tuhan. Hak ini membuat status kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa dan sangat berharga. Pertanyaannya adalah, apa semua orang Kristen disebut sebagai ahli waris dan anak-anak Allah? Jelas, dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu diciptakan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 16, di sana dicatat, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang telah ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut sebagai anak-anak Allah.
Sebagaimana ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai ahli waris dan anak-anak Allah. Sebagaimana ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 3, di sana ditulis, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dalam ayat ini memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ibu bapak dan saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi ahli waris sebagai anak-anak Allah ketika kita diselamatkan dan diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagaimana ditulis dalam Galatia 4 ayat 5 dikatakan di sana, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Lebih lanjut ditulis dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, melalui topik ini berarti menjadi ahli waris artinya, pertama, menyadari posisi kita sebagai anak Allah. Sekali lagi, menjadi ahli waris berarti menyadari posisi kita sebagai anak Allah. Sebagaimana ditulis dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, mereka yang diselamatkan itu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dicatat di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lebih jauh ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, seorang yang bernama William Barclay, seorang penulis di Skotlandia, juga menjadi seorang presenter radio dan televisi, juga seorang pendeta gereja di Skotlandia dan profesor keilahian dan kritik Alkitab di Universitas Glasgow. Dia menulis rangkaian komentar Alkitab populer tentang Perjanjian Baru. Menurut William Barclay, dalam budaya Romawi, apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah patria potestas atau kuasa mutlak sang bapak atas keluarga. Waktu dia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak di keluarganya yang lama dan mendapat semua keuntungan anak sah dalam keluarganya yang baru. Dalam pengertian legal, ia mendapat ayah baru. Ia juga menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru. Anak kandung yang dilahirkan kemudian tidak akan mempengaruhi warisannya. Kehidupan lama sang anak dihapus. Hutang-hutangnya dibatalkan seakan tidak pernah ada. Dalam tata hukum orang yang diadopsi, sesungguhnya dan secara mutlak anak laki-laki ayahnya yang baru. Pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus ketika ia menerapkan gambaran itu pada pengangkatan kita sebagai anak di dalam keluarga Allah.
Dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas hidup kita. Allah lah yang mempunyai hak mutlak. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Jika demikian, kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sejati. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Tetapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan yang dalam kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan di dalam kemuliaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, menjadi ahli waris berarti selalu melekat kepada Allah. Sekali lagi, hal yang kedua, menjadi ahli warisnya berarti selalu melekat kepada Allah. Sebagai ahli waris dan anak-anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam kehidupan kita. Menjauhi dosa, menjaga kesucian hidup, memelihara persekutuan yang intim dengan Allah, dan melalui perenungan firman Tuhan dan doa, mengasihinya dengan sungguh dan tekun mencari kehendak-Nya. Di dalam Mazmur 91 ayat 4 dicatat di sana, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, jika kita menyadari status kita sebagai ahli waris, menjadi anak-anak Allah, maka kita perlu mengenal Bapa kita dengan benar, mengetahui isi hatinya, dan selalu berusaha menyenangkan hatinya. Melalui perenungan firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan menolong kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-6 digambarkan di sana bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Di sana dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 1-6, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, lebih jauh di dalam perumpamaan anak-anak yang hilang, Tuhan Yesus memberikan gambaran seorang anak yang tidak mau melekat kepada bapaknya. Sebagaimana ditulis dalam Lukas 15 ayat 11-16, saya bahkan bacakan kepada kita, dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun
yang memberikannya kepadanya. Ibu, bapak, dan saudara kekasih di dalam Tuhan, hal ini merupakan suatu gambaran orang yang tidak mau melekat dan ingin terpisah dari sumber kehidupannya. Saat kita terpisah dari sumber, yaitu Tuhan, maka bisa dipastikan hidup kita akan hancur dan binasa. Anak bungsu memisahkan diri dari ayahnya dan akhirnya mengalami penderitaan yang hebat di dalam hidupnya. Bahkan untuk mengisi perutnya saja dengan makanan babi tidak diberikan kepadanya. Ini suatu hal yang miris, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara, agar kita bisa menikmati segala berkat warisan dari Allah, maka kita senantiasa ada di dalam kendali Tuhan setiap hari. Sehingga kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera kita nikmati setiap saat di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, menjadi ahli warisnya berarti menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Sekali lagi saya tegaskan, menjadi ahli warisnya berarti menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Status ahli waris sebagai anak-anak Allah merupakan anugerah yang luar biasa. Status itu juga sekaligus menjadikan kita sebagai ahli waris atas janji-janji atau berkat-berkat Allah, yaitu janji dan berkat atas penyertaan, pemeliharaan, kebaikan, dan keselamatan yang dari Allah. Namun demikian, status itu tidak hanya berbicara mengenai hak istimewa kita, tetapi juga satu paket dengan tanggung jawab iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Status anak Allah kita terima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya, orang percaya tidak boleh hanya bersedia menerima hal-hal yang enak dari Tuhan, tetapi juga harus bersedia mewarisi proses hidup sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan mereka. Peter Buffett adalah seorang anak bungsu dari pengusaha kaya Warren Buffett. Alih-alih meneruskan bisnis sang ayah, ia malah dikenal sebagai musisi yang memulai karirnya dari bawah. Banyak orang bertanya, apakah Peter tidak mendapat warisan dari sang ayah untuk meneruskan bisnis dan hidup dalam kemewahan? Di dalam buku Life is What You Make It, Peter menulis bahwa kehidupannya sebagai musisi justru karena warisan yang ia terima dari sang ayah. Namun jangan salah sangka, warisan berharga yang ia terima merupakan sebuah filosofi yang dikatakan temukan jalan hidupmu sendiri. Warisan itu membuat dirinya tekun mengembangkan diri menjadi seorang musisi yang cukup terkenal. Ibu, bapak, dan saudara, sebagaimana ditulis di dalam Galatia 4 ayat pertama, dikatakan di sana, yang dimaksud ialah selama ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ibu, bapak, dan saudara, ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang harta warisan, hak waris dan ahli waris. Seorang ahli waris baru berhak mendapatkan harta warisannya setelah usianya cukup. Selama ahli waris belum akil balik atau memiliki usia yang cukup, maka harta warisan belum bisa menjadi miliknya dan hidupnya di bawah pengawasan dan perwalian seorang wali. Masa akil balik atau masa seseorang dewasa dan bebas dari penghambaan adalah ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal yang menjadi manusia. Yesus diutus untuk menebus manusia dari hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, kita tidak lagi menjadi hamba roh-roh dunia, tetapi menjadi ahli waris kerajaan Allah. Allah pencipta dan penguasa alam semesta dan segala isinya menjadi Bapa kita. Roh Allah kemudian berdiam di dalam hati kita dan berseru kepada Allah dengan sebutan, Ya Aba, Ya Bapa. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, dipilih menjadi ahli waris dan diangkat menjadi anak Allah merupakan sebuah hak istimewa yang Allah anugerahkan bagi setiap orang yang telah menerima kuasa penebusan Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, meninggalkan kebiasaan hidup lama yang penuh dosa, dan mengarahkan diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Menjadi ahli waris sebagai anak Allah yang selalu rindu dekat kepada Bapa kita, menyenangkan hatinya dengan terus bertumbuh dewasa dalam kehidupan rohani,
sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang sangat memberkati hidup kami pada pagi hari ini. Engkau memilih kami untuk menjadi ahli waris-Mu. Dan biarlah hati kami Tuhan sungguh-sungguh merespon dengan kesungguhan hati bahwa Engkau satu-satunya tujuan kehidupan kami. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Itu sebuah hak istimewa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau terus tuntun dan pimpin kehidupan kami untuk kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus yang layak ditinggikan, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan kita bagi bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu. Di dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan-Nya menjemput kita setiap orang percaya. Yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin.